Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebelum saya memaparkan penjelasan saya tentang DIA, mata kuliah salah satu mata kuliah dengan prinsip DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Safrizal, NIDN 0013128208. Saya merupakan dosen di Prodi Teknik Komputer Universitas Syah Kuala. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengajaran. Adapun tujuan pemaparan DIA ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan mengikuti sertifikasi dosen tahun 2023. Adapun mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah sebuah mata kuliah yang namanya Pengolahan Citra Digital dengan kode TIK 307. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS perkuliahan dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini berada pada semester 5 dan tanpa prasyarat. Mata kuliah ini membahas konsep dan teknik dalam pengolahan citra digital. Mahasiswa akan mempelajari dasar pengolahan citra, termasuk operasi dasar, teknik filtering, transformasi citra, dan tahapan dalam klasifikasi citra. Mata kuliah ini juga mencakup pengenalan konsep citra termal dan pengembangan tren riset terkini dalam bidang pengolahan citra. Selain itu, mahasiswa akan terlibat dalam proyek berbasis pengolahan citra untuk menerapkan pengetahuan yang telah dipelajarinya. Apabila dilakukan evaluasi dilakukan melalui ujian tulis, tugas, dan presentasi proyek. Tujuan mata kuliah ini adalah membekali mahasiswa dengan keterampilan untuk menganalisis, memproses, dan menginterpretasi serta mengklasifikasi citra dalam berbagai konteks aplikasi. Ada 4 capaian pembelajaran lulusan program studi untuk mata kuliah ini, dan terdapat 6 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK untuk mata kuliah pengolahan citra digital ini. Yang pertama itu dalam ranah sikap, yaitu mampu memegang erat prinsip norma-norma, mengakui keberagaman, mampu berkolaborasi, memiliki integritas, sensitivitas sosial, dan cinta yang mendalam terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Pada ranah pengetahuan, ada 3 CPMK, yaitu CPMK 2, mampu menjabarkan sistem pencitraan digital dan termal dengan baik. Yang ketiga, mampu menelaah metode operasi dasar dalam pengolahan citra. Yang keempat, mampu merangkum konsep filtering baik di spatial base ataupun di frekuensi base. Adapun di ranah keterampilan umum ada 1 CPMK, yaitu mampu menerapkan konsep transformasi citra berbasis transformasi Fourier, wavelet, and discrete cosine transform untuk penapisan dan kompresi menggunakan software simulasi. Dan keterampilan khusus yang diharapkan daripada mata kuliah ini adalah mampu merancang sistem klasifikasi objek citra digital. Materi inti dari perkuliahan ini adalah pengantar pengolahan citra digital. Di sini diperkenalkan apa itu citra. Selanjutnya ada juga pengantar citra termal dan pengaplikasiannya di mana. Materi inti selanjutnya adalah operasi dasar dalam pengolahan citra dan aplikasinya. Materi yang keempat adalah rekognisi, retrieval, deteksi, and klasifikasi. Materi kelima adalah konvolusi citra pada ruang spasial, yaitu berupa sharpening and blurring. Selanjutnya ada point processing, berupa gamma correction dan equalisasi histogram. Materi ke-7 adalah discrete Fourier transform dan discrete wavelet transform beserta aplikasinya. Materi ke-8, itu materi inti yang terakhir, adalah discrete cosine transform dan aplikasinya. Urutan pembagian materi perkuliahan terdiri dari kontrak perkuliahan, pemaparan RPS, di pertemuan kedua citra termal, yang di pertemuan ketiga pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok ini bertujuan untuk agar setiap kelompok nanti akan dapat mempresentasikan project based learning-nya di minggu ke-16. Jadi di sini selain pada dibagi kelompok juga akan diajarkan tentang macam-macam operasi dasar dalam pengolahan citra dan aplikasinya.
pada minggu keempat itu ada pertemuan tentang trend and riset dalam bidang pengolahan citra, yaitu berupa recognition, retrieval, deteksi, and klasifikasi. Ini mata kuliah pada pertemuan keempat ini akan diberikan artikel jurnal untuk direview dan dibuat summarisasinya. Selanjutnya di pertemuan kelima ini ada inisialisasi awal proyek dan pengajuan gagasan proyek setiap kelompok. Jadi di sini kelompok yang sudah dibentuk ya akan dilakukan presentasi oleh setiap kelompok mahasiswa untuk menjelaskan inisialisasi awal proyek dari setiap kelompok tersebut dan akan dievaluasi. Di pertemuan ke-6 itu akan ada konvolusi citra pada ruang spasial berupa sharpening dan blurring. Di pertemuan ke-7 ada point processing berupa gamma correction and evaluasi histogram, dan pertemuan ke-8 berupa UTS. Di pertemuan ke-9 ada spatial based filtering and frequency based filtering. Di pertemuan ke-10 discrete Fourier transform and discrete wavelet transform serta aplikasinya. Di pertemuan ke-11 ada discrete cosine transform dan aplikasinya. Di minggu pertemuan ke-12 ada brainstorming berupa pre-processing klahe masking bidang warna dan pseudo coloring. Ini brainstorming ini tujuannya adalah membuat mahasiswa untuk berpikir kritis dan mengkritik jika materi yang diajarkan dosen ini bisa mereka gunakan atau tidak bisa mereka gunakan pada proyek akhir, proyek based learning mereka pada pertemuan ke-16 yang akan dipresentasikan pada pertemuan ke-16. Jadi di sini mahasiswa diharapkan untuk mampu mengambil kalau pada pertemuan ke-14 ini ada klahe masking, apakah mereka bisa menggunakan teknik-teknik ini ke dalam project based learning mereka. Begitu juga pada brainstorming, segmentasi, dan deteksi tepi pertemuan 13. Selanjutnya ada brainstorming ekstraksi fitur dan macam ekstraksi fitur. Selanjutnya ada klasifikasi menggunakan classifier berupa deep learning dan evaluasinya. Di pertemuan ke-16 ini mahasiswa akan melakukan presentasi atau demonstrasi. Presentasi ini bagi mahasiswa yang tidak menghasilkan produk ya, tapi kalau demonstrasi kepada mahasiswa yang pada project based learning mampu menghasilkan produk yang dapat didemonstrasi. Referensi yang digunakan ada 4 buku referensi, yaitu dari Petru, ada dari Burger, dan Gonzales ada 2. Selanjutnya ada referensi tambahan berupa artikel-artikel jurnal, ada 8 yang ada sama yang akan kita bagikan kepada mahasiswa. Namun referensi artikel ini bisa jadi bertambah ya atau diganti oleh mahasiswa. Jika mahasiswa ingin menggunakan artikel lain, dipersilakan. Selanjutnya tools yang digunakan itu berupa Microsoft Excel dan MATLAB. Microsoft Excel digunakan untuk melihat melakukan klasifikasi secara manual. MATLAB digunakan untuk melakukan simulasi pengolahan citra. Sistem pembelajaran atau mode pembelajaran yang digunakan yang merupakan blended learning berupa 30% daring dan 70% luring berupa dengan cara synchronous learning ya. Selanjutnya ada pendukungnya juga digunakan sebagai pendukung saja, yaitu e-learning USK yang merupakan pendukung asinkronus. Ini di sini dosen saya akan mengupload file-file pembelajaran ke dalam e-learning tersebut, dan tugas mandiri mahasiswa juga dikumpulkan ke dalam e-learning tersebut. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu pembelajaran di kelas, kegiatan belajar mengajar berupa metode yang saya gunakan berupa ceramah, diskusi, pembelajaran berbasis proyek, dan presentasi mahasiswa dalam kelas. Penugasan, tugas pemecahan masalah, dan coding dan presentasi. Di sini mahasiswa penggunaan pembelajaran berbasis proyek di dalam kelas itu untuk diskusi dalam kelompok. Selanjutnya ada kegiatan penugasan terstruktur. Ini mahasiswa dalam kelompok mereka akan saling berdiskusi untuk bagaimana mereka membuat proyek, menghasilkan proyek yang akan mereka presentasikan atau mereka demonstrasikan pada minggu ke-16. Selanjutnya ada kegiatan mandiri berupa tinjauan pustaka atau literatur review, termasuk juga di dalamnya meringkas. Selanjutnya mahasiswa membuat portofolio aktivitas mandiri. Selanjutnya ada interaksi yang terjadi karena
proses pembelajarannya itu blended, metode yang digunakan, sistem pembelajarannya merupakan blended learning, ya. Maka di sini mahasiswa di dalam perkuliahan ini adalah metode student centered learning, ya. Jadi interaksi yang terjadi itu lebih kepada metode student centered learning. Jadi di sini dosen hanya sebagai fasilitator saja. Jadi terjadi interaksi antara dosen dan mahasiswa, ya, dosen memberikan penjelasan, mahasiswa memberikan tanggapan. Selanjutnya ada juga metode discovery learning. Ini pada tugas-tugas mandiri, dosen akan memberikan tugas, jadi mahasiswa akan mencari materi yang sesuai, ya, untuk menyelesaikan tugas di yang mereka harus selesaikan. Ini mereka juga akan berdiskusi sesama mahasiswa Begitu juga cooperative learning. Ini dipersilakan dalam setiap kelompok mahasiswa berinteraksi. Jadi dosen di sini hanya sebagai fasilitator saja. Sesama mahasiswa akan lebih intens dalam berdiskusi bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan. Begitu juga pada project based learning, ini interaksi mahasiswa sesama antar mahasiswa itu lebih intens dibanding interaksi antara dosen dan mahasiswa. Selanjutnya teknik asesmen yang digunakan adalah tugas berupa sebanyak 6 kali dengan persentase 30%, kuis 2 kali dengan persentase 10%, UTS 20%, project ini terdiri dari ada logbook, ada laporan kegiatan, presentasi penguasaan, dan source code. Total project adalah 40%. Total keseluruhan daripada seluruh teknik asesmen adalah 100%. Selanjutnya, indikator asesmen, kualitas pengerjaan, ya, untuk tugas ada dibagi ke dalam 3 indikator. Yang pertama, kualitas pengerjaan sebesar 30%, ketetapan waktu 20%, dan pemahaman konsep 50% dikali dengan bobot tugas. Selanjutnya, item kedua berupa kuis. Kuis ini terdapat 2 indikator, yaitu pemahaman materi dan ketepatan jawaban masing-masing 50% dikali bobot kuis. Selanjutnya ada UTS. UTS juga indikator yang digunakan adalah pemahaman materi dan ketepatan jawaban 50% kali masing-masing 50% kali bobot UTS. Selanjutnya untuk project ada 4 indikator, yaitu logbook, laporan kegiatan, presentasi atau penguasaan, dan source code. Dari logbook sendiri terdapat 2 subindikator berupa kelengkapan dan akurasi 50% dikali dengan bobot logbook. Selanjutnya subindikator yang kedua relevansi dan keterkaitan 50% kali bobot logbook. Di laporan kegiatan, di indikator laporan kegiatan terdapat 2 juga subindikator yang berupa konten dan kualitas serta pengorganisasian dan keteraturan sebanyak masing-masing 50%. Selanjutnya di indikator presentasi terdapat juga 2 subindikator berupa kemampuan presentasi dan penguasaan materi masing-masing juga 50% dikali bobot presentasi. Selanjutnya ada source code. Dalam indikator source code ini terdapat 2 subindikator, yaitu kejelasan dan keterbacaan serta efisiensi code. Masing-masing ini juga 50% dikali dengan bobot source code. Jadwal asesmen pada minggu kedua untuk tugas 1, pada minggu ketiga tugas 2, kuis 1 pada minggu keempat, tugas 3 pada minggu 6, UTS pada minggu ke-8, tugas 4 pada minggu ke-10, tugas 5 pada minggu ke-11, kuis 2 pada minggu ke-12, dan tugas 6 pada minggu ke-13 serta demonstrasi pada minggu ke-16. Untuk video pembelajaran bagaimana saya melakukan pembelajaran mata kuliah pengolahan citra digital ini dapat disaksikan pada video berikut. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke mata kuliah PCD ya, pertemuan ke-6. Mata kuliah ini hubungan ya antara kelas dengan lab ya. Kalau saya mata kuliahnya bisa. Baik, ini ada konvolusi. Hari ini masuk pertemuan ke-6 tentang konvolusi citra pada ruang spasial, yaitu prosesnya sharpening dan blurring. Dari judul ini, kira-kira apa yang diketahui? Kalau saya tanya, spasial itu apa? Pernah dengar spasial? Pernah? Apa spasial? Nggak tahu.
konvolusi pernah dengar? Pernah dengar. Kalau sharpening pernah dengar? Apa saja? Penajaman. Kalau blurring? Pemrograman. Baik. Mari kita lanjut ke ya. Ini mahasiswa ini diharapkan mahasiswa memahami konsep konvolusi. Jadi memahami konsep pertama itu konvolusi dan mahasiswa mampu melakukan operasi sharpening, ya, penajaman, dan yang terakhir mampu melakukan blurring atau studi penghalusan, pemrograman atau penghalusan. Oke, sekarang mari kita lihat ada istilah mask. Mask itu apa ya? Topeng. Mask itu biasanya adalah matriks kecil yang digunakan untuk memproses matriks lain yang lebih besar. Cocok? Topeng kan begitu. Prinsip topeng. Ya kan, menutupi bagian kecil, kita memproses bagian kecil dari bagian besarnya ya. Begitu ya, konvolusi. Konvolusi dari matriks A dengan mask M mentransformasikan setiap elemen A, I, J ya. Jadi ada sebuah elemen yang pada posisi A, J ya. Dari A sesuai dengan prosedur berikut. Tempatkan titik pusat massa dari M di atas A, I, J ya. Tempatkan titik pusat massa dari M di atas M ini mas ya. Di atas I, J. Lakukan perkalian dari setiap komponen M dan A. A itu matriks asli yang berkorespondensi. Jumlahkan hasil perkaliannya. Ini kira-kira rumusnya mungkin sulit untuk diingat sulit untuk diingat. Coba diperhatikan gambar ini. Ini ada sebuah citra asal. Citra itu ada berapa macam? Apa saja? Dari jenis itu ya, dari jenis ya ada citra thermal, ada citra biasa. Ya, ya. Dari jumlah layer citra berapa? Kalau misalkan dari layer 3 apa ya? Ada. Itu yang warna ada RGB. Kalau yang hitam putih apa namanya? Grayscale, hitam putih. Yang ini apa namanya? Ya biner, citra biner, black and white. Kalau grayscale itu gradasinya dari 0 biasanya sampai 256. Jadi ada gradasi warna dari hitam ke putih tadi ya. Baik, ini kita misalkan saja ini sebuah gambar grayscale. Dan yang citra asal ini sebuah gambar grayscale atau citra warna, citra black and white saja. Citra biner ya, citra biner. Jadi kita anggap sebuah citra biner berukuran berapa nih? 5 kali 5. Ya. Ini ada sebuah mask yang kita namakan sebagai mask M atau tapis M atau filter M. Ya. Sering juga kan di kamera itu pakai filter. Apa yang terjadi? Kita mengharapkan sesuai dengan ketika kita menggunakan filter, kita mengharapkan hasilnya adalah sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi itu juga filter. Bisa filter. Tapi basic tidak filter. Oke. Ini ada sebuah gambar asal ada titik pusat massa yang terletak di tengah-tengah mask. Oke. Sekarang kita kalikan antara mask ini dengan citra asal dan kita meletakkan hasilnya di tengah. Mas itu suka kita mau ukuran 3 kali 3, 5 kali 5, 7 kali 7, 9 kali 9. Sama seperti filter, mas itu sama dengan filter. Mau pakai filter apa? Coba mari kita lihat depan. Ya. Setelah lihat contoh dan nampak. Pemrosesan matriks citra dengan suatu mask konvolusi dinamakan pelapisan spasial filter. Namanya spasial. Spasial itu apa? Nah, ada yang bisa jawab. Ini kita hidup di ruang namanya ruang spasial, ruang yang bisa kita lihat, kita pegang, kita rasakan. Ada ruang frekuensi. Ruang frekuensi tidak bisa kita rasakan. Ada sinyal kena kita bisa rasakan. Jadi yang spasial itu ruang yang bisa kita olah, kita lihat, kita lihat.
Pemrosesan matriks citra dengan suatu mas konvolusi dinamakan dengan penanapisan spasial linear. Kenapa dikatakan linear? Mas beroperasi secara linear pada citra, yaitu perkalian dan penjumlahan dari setiap komponen. Jadi prinsip mas seperti itu. Ada perkalian matriks dan ada penjumlahan matriks. Makanya rumusnya ya. Ada perkalian matriks W dengan F dan ada penjumlahannya. Ya, dua kali. Oke. Contoh konvolusi. Gambar A, matriks A adalah gambar biner. 0 melambangkan apa? Putih. Dia satu putih. Saya tidak ngomong. Satu putih. Ini ada sebuah mas dengan ukuran 3x3 berukuran di setiap pikselnya 1/9. Kita mengalihkan antara A dengan M. Citra asal kita kalikan, kita geser. Jadi citra hasil proses citra asal. Kira-kira udah dapat perbedaannya? Ukurannya sama, citra asal dengan citra hasil ukurannya sama, tapi piksel yang berubah di bagian ini. Dari di sini 0 menjadi 1/9. Bisa dibayangkan dari 0 jadi 1/9. Oke, kita lanjut lagi. Jadi 1/9. Kenapa bisa 1/9? Ada satu ya, kalau ini membuat dia 1/9. 1/9 kali 0 ditambah 1/9 kali 0 tambah 1/9 kali 0. Tapi yang di sini yang dapat 1/9 saja. Jadi kita menggunakan ada. Oke. Hasilnya seperti ini. Dari gambar yang hitam di pinggirnya, putih di tengahnya menjadi gambar kira-kira seperti apa gambar hasilnya? Ya, tetap ini enggak ada angka grayscale. Ini 1/9 dari angka 9, dari angka 1. Ya, blur. Jadi gambar menjadi apa namanya? Ya, kurang. Ini contoh bagaimana proses konvolusi. Jadi ada dua ini gambar asli, kalau ini masih ada di gambar kalian sederhana aja buat. Ya, sama seperti tadi kita lihat. Grafiknya semakin tinggi nilai piksel, semakin besar juga hasil perkaliannya. Oke, ini contoh gambar. Ketika dioperasikan filter teratas seperti ini misalnya. Ini piksel seperti 3x3 pas 3x3 dengan filter teratas 9. Ini nampak di sini yang paling apa, piksel paling ujung tidak diproses ya.
kekurangan daripada filter ini kalau kita terapkan langsung bagian ujung tidak diproses. Ini mari kita lihat program. Ini saya baca sebuah gambar namanya bg.jpg ukuran M kali N, ya. M panjang ya ke bawah ya, ke bawah N ke samping. Ini saya memberikan saja namanya J3 karena tidak ada juga ya. Ini untuk memproses bidang gambar baru, kita membuat sebuah matriks bernilai 0 yang berukuran tambah M, ya, ukuran 2 kali 3 kurang 1, 2 tambah M kurang 2 kali 1 tambah M. Oke, kita proses padding. Selanjutnya bisa kita lihat di MATLAB. Oke. Ada tugas. Ini mari kita lihat. Ada skripnya, nanti saya bisa berikan. Nanti tinggal dites. Tugasnya. Oke, tugasnya yang tadi dari ketik tinggal dicoba. Yang kedua, ganti citranya dengan citra grayscale Lena atau Lena, bisa cari di download atau dari internet. Ini cari yang grayscale, boleh diganti dengan gambar. Kalau misal yang muslim yang mungkin nggak kurang cocok, yang merasa karena memang gambarnya gambar model kurang ini, boleh diganti. Tambahkan noise Gaussian dan noise subpaper pada gambar tersebut. Varian noise terserah, disarankan 0,02. Tapi citra dengan noise Gaussian dengan tapis rata-rata dan median dengan ukuran 33, 27 dan 11 buat 6 M4. Tapis citra noise Gaussian ya, dengan tapis rata-rata dan median. Kalau ada pertanyaan nanti kabari saya yang provide. Ya, ini skrip yang tadi ini kita jalankan. Ini gambar asli. Kurang nampak? Ini gambar asli. Ini gambar setelah dilakukan average filtering. Ada yang ingin didiskusikan? Ya. Dua-duanya kita bikin. Kalau misalnya yang tadi sudah jelaskan, yaitu masalah CDS itu tidak. Jadi fungsinya kita membuka dari dulu itu apa? Penggunaannya ya. Kalau misal saya nggak tahu kalau dalam klasifikasi citra, saya pikir jarang orang menggunakan dulu, jarang. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari bisa jadi ya, ada tai lalat, ya, ada tai lalat yang nggak disuka, kita blurkan, kita samarkan. Jadi gradasi. Kalau dipotong di-cut oke, tapi ada juga yang bisa di-blurkan, didistribusikan ke sampingnya. Jadi hitamnya itu ada samping di samping, jadi nggak terlalu ya, muncul nampak jelas. Tugas saya kirimkan ke OVA. Nanti saya berarti ya. Kalau itu saya akhiri oleh Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.